Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Sekte Fan menggertakkan gigi dan sangat marah, berharap mereka dapat memakan dagingnya dan meminum darahnya. Ayo, bertarung. Leluhur klan Wushen menggertakkan giginya dan berkata, mereka benar-benar tidak boleh kalah saat ini. Benar sekali, ayo Xiao Fan. Raung leluhur klan Wei Yang. Kalau begitu aku akan mengabulkan apa yang kalian inginkan. Xiao Fan mencibir, menatap para leluhur klan Wushen dan klan Wei Yang, lalu dia berteriak. Bunuh! Bunuh mereka! Bunuh! Balas dendam Kyushu. Xiao Fan adalah orang pertama yang maju ke depan. Dia menggunakan auranya sendiri untuk langsung menekan puluhan kultivator ranah Ziyuan. Kemudian dia menyerang mereka dengan gila-gilaan dan menghajar mereka hingga babak belur. Orang-orang dari Sekte Fan, yang dipimpin oleh Xiao Li dan Xiao Qing, berjuang menuju bintang leluhur klan Wushen dan klan Wei Yang. Sama seperti mereka membantai Kyushu di masa lalu, mereka akan melakukan hal yang sama hari ini untuk meredakan kebencian lama. Sialan, bunuh. Jangan biarkan mereka masuk ke bintang leluhur. Bunuh, bunuh. Tentu saja, ada juga kultivator di bintang leluhur klan Wushen dan klan Wei Yang. Pada saat ini, masing-masing dari mereka agresif dan menggertakkan gigi untuk melawan orang-orang dari Sekte Fan. Sayangnya, jika hanya orang-orang dari Sekte Fan, mereka pasti tidak akan sebanding dengan kedua klan itu. Namun, masih ada 3 klon Xiao Fan, begitu pula Xiao Li dan Xiao Qing. Sekarang mereka semua memiliki kekuatan ranah Ziyuan. Para leluhur klan Wushen dan klan Wei Yang semuanya sibuk berurusan dengan Xiao Fan saat ini. Tanpa leluhur, klan Wushen dan klan Wei Yang tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Duar, duar, duar. Ham ham ham. Tiba-tiba, bintang leluhur klan Wushen dan Wei Yang mengalir seperti sungai darah, dan suara hantu menangis dan serigala melolong terdengar. Ark sialan. Sialan, kenapa ini terjadi? Sialan, sialan alam budak Kyushu. Pada saat ini, bintang leluhur klan Wushen dan klan Wei Yang sedang kacau balau, banyak nyawa melayang dan anggota tubuh hancur di mana-mana. Semua orang dari Sekte Fan penuh niat membunuh dan kejam. Kalian adalah orang-orang yang membunuh saudaraku. Ayahku dibunuh olehmu. Sialan, sialan, kalian semua pantas mati. Pupil mata Xiao Qing tampak aneh, energi yin dan yang mengalir, dan diagram formasi Bagua muncul di bawah kakinya, mengunci hampir 100 kultivator ranah Jingdao. Para kultivator ranah Jingdao ini tidak mampu menembus teknik pupil ganda aneh milik Xiao Qing dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan Xiao Qing. Xiao Li bahkan lebih langsung bertindak berubah wujud menjadi tubuh emas, kekuatan tubuh suci kuno meledak keluar, dan dia menyerang dengan gegabah, mengubah para kultivator ranah Jingdao kedua klan menjadi kabut darah satu demi satu. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Yao Nu Huang, Namong Ling Xuan, Hurui, Lan Zhankui, Hong Mo dan yang lainnya semuanya sangat agresif dan membunuh banyak anggota klan Wushen dan klan Wei Yang, dan membunuh semua musuh di depan mereka. Hal yang sama berlaku untuk Zhao Wuji, Ye Chang, dan Tun Wudao. Mereka agresif dan kejam tetapi karena ranah mereka yang terbatas, mereka tidak dapat mengatasi kultivator ranah Jingdao, dan hanya dapat menghadapi beberapa kultivator ranah Baik Siang. Bunuh, bunuh. Luo Tian jauh lebih ganas. Orang ini membunuh ranah Baik Siang seperti menyembelih anjing, dan dia juga bisa bertarung melawan ranah Jingdao. Orang ini benar-benar aneh, Zhao Wuji bergumam dan menggelengkan kepalanya. Ye Chang dan yang lainnya semua terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Harus dikatakan bahwa bakat Luo Tian sangat kuat, sebelumnya dia dibatasi oleh Dao Surgawi Kyushu. Kalau tidak, dia akan menjadi lebih kuat sekarang. Wei Zhongshan juga agresif, tapi dia sangat lemah. Karena itu, sebagai pemimpin paviliun neraka Sekte Fan,
dia hanya bisa menghadapi beberapa kultivator ranah Xisheng. Namun meski begitu, momentum Wei Zhongshan tidak lemah sama sekali, dan metodenya dalam menghadapi musuh sangat kejam. Hal ini membuat anggota kedua klan, yang ranahnya tidak sebaik Wei Zhongshan, gemetar ketakutan. Xiao Fan, kamu pantas mati. Xiao Fan, kamu binatang buas. Xiao Fan, kamu akan mendapatkan balasan. Hehehe, aku tidak tahu apa balasanku, tapi balasanmu adalah aku. Xiao Fan mencibir dan meninju, mengubah dua leluhur menjadi kabut berdarah. Dalam sekejap, kedua leluhur pulih seperti sebelumnya, tetapi dipukuli menjadi kabut berdarah oleh Xiao Fan lagi. Meskipun kedua guru besar klan itu kuat dan mengetahui segalanya, mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan Xiao Fan. Ark Xiao Fan, dasar binatang buas. Seorang leluhur klan Wuxian meraung. Dia tidak pernah menyangka bahwa monster seperti Xiao Fan akan muncul di alam budak Kyushu yang mereka perbudak. Leluhur klan Wuxian dan Wei yang lainnya juga meraung dalam hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa monster seperti itu akan lahir di Kyushu yang mereka perbudak. Balas dendam Kyushu terbalaskan hari ini. Xiao Fan berkata dengan suara dingin, menghajar leluhur kedua klan menjadi kabut berdarah, terus-menerus menghancurkan vitalitas mereka mati. Xiao Fan berubah menjadi dewa pembunuh, dengan kejam memanen kehidupan para leluhur klan Wuxian dan klan Wei Yang. Kultivator ranah Ziyuan yang biasanya angkuh dan berkuasa, sekarang sama sekali tidak berdaya melawan Xiao Fan. Bahkan kekuatan mereka untuk berteriak berangsur-angsur menghilang, dan kabut darah meledak, berubah menjadi bunga darah yang indah, lalu pulih dan meledak sekali lagi. Xiao Fan, dasar binatang buas, kamu pasti akan mendapat balasan di masa depan. Leluhur klan Wuxian meraung dengan enggan. Duar. Kemudian dia berubah menjadi kabut darah lagi dan hancur berkeping-keping oleh pukulan Xiao Fan. 3 jam kemudian Xiao Fan telah membunuh semua leluhur di ranah Ziyuan, dan orang-orang dari Sekte Fan juga telah membantai sejumlah besar makhluk di bintang leluhur klan Wuxian dan klan Wei Yang. Kali ini ketika dia membunuh dalam perjalanannya ke sini, Xiao Fan tidak berniat meninggalkan satupun korban dari klan Wuxian dan klan Wei Yang. Dan leluhur ketiga dari klan darah yang telah melarikan diri dari Xiao Fan sebelumnya juga ditemukan di sini oleh Xiao Fan dan dibunuh. Dapat dikatakan bahwa klan Wuxian dan klan Wei Yang sekarang telah tamat sepenuhnya, pembantaian terus berlanjut. Xiao Fan menatap orang-orang Kyushu yang membantai klan Wuxian dan klan Wei Yang. Dia tidak merasa segembira yang dibayangkannya. Sebaliknya, dia sangat tenang. Apakah sejarah giliranmu? Xiao Fan bergumam. Dia memasang ekspresi rumit saat dia menatap ke seberang galaksi. Ada banyak aura kuat di sana. Zhang Binhong ada di sana, Qian Daoling ada di sana, ada pula aura leluhur tua klan dewa, dan bahkan ada beberapa kultivator ranah Jingtian yang tidak dikenal. Jangan berani bertindak gegabah. Xiao Fan menyeringai dan menyapa beberapa kultivator ranah Jingtian yang tersembunyi. Tiba-tiba, beberapa kultivator ranah Jingtian merasa kesal dengan Xiao Fan. Qian Daoling, Zhang Binhong, dan leluhur klan Huntian semuanya sangat marah saat ini, mengira bahwa bajingan Xiao Fan ini sengaja memprovokasi mereka. Qian Daoling dan Zhang Binhong tidak berani bertindak gegabah, dan bahkan jika mereka mengambil tindakan, mereka tidak akan mampu menekan Xiao Fan. Adapun leluhur klan Huntian, dia memiliki ekspresi serius saat ini. Dia telah melihat seluruh proses serangan Xiao Fan tadi, meskipun kekuatannya lebih tinggi dari Xiao Fan, tetapi bocah ini sekarang aneh dan tidak dapat diprediksi. Dan ranahnya terjebak di puncak tingkat ke-9 ranah Jingdao. Siapa tahu orang ini berencana membunuh mereka. Dilihat dari catatan orang ini sebelumnya, akan mudah baginya untuk tiba-tiba menerobos dan memanfaatkan lawannya sebagai batu loncatan. Oleh karena itu, leluhur klan Huntian tidak berani bertindak gegabah terhadap Xiao Fan. Faktanya, tebakannya benar. Jika Xiao Fan dipromosikan ke ranah Ziyuan secara normal, dia masih merasa sedikit kurang. Tetapi jika dia ingin menerobos secara paksa, dia masih punya cara.
Ini juga alasan mengapa Xiao Fan berani tampil secara terbuka, dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Akan tetapi, jika dia secara paksa naik ke ranah Ziyuan, Xiao Fan sendiri akan merasa tidak lengkap, dan fondasinya untuk menjadi tak terkalahkan di tingkat yang sama akan terpengaruh. Oleh karena itu, Xiao Fan tidak akan pernah melakukan hal ini kecuali benar-benar diperlukan. Bunuh binatang buas ini. Kita akhirnya bisa membalas dendam. 1000 tahun kalian telah hidup tenang lebih dari 1000 tahun. Sekarang, kalian harus membayar kembali hutang darah yang kamu miliki kepada kami. Pada saat ini, rakyat Kyushu masih membantai klan Wushen dan Wei Yang dengan kejam. Semua ini karena kehadiran 3 klon Xiao Fan serta Xiao Qing dan Xiao Li. Jika tidak, penduduk Kyushu sudah akan punah sejak lama. Terima ini. Xiao Fan membentuk segel dengan tangannya, meraung, dan aura yang mengerikan meledak. Ini apa yang terjadi? Tubuhku terasa sangat berat. Aku tidak bisa bergerak, sialan. Mengapa ini terjadi? Anggota klan Wushen dan klan Wei yang semuanya tercengang. Mereka merasa seolah-olah sedang membawa gunung seberat miliaran pound, yang membuat gerakan mereka melambat dan bahkan kekuatan spiritual mereka sendiri pun tertekan. Hahaha, itu yang mulia, itu yang mulia. Zhao Wuji meraung, membunuh. Bunuh binatang buas ini. Utang darah harus dibayar dengan darah. Teriak Ye Chang. Jangan bunuh mereka semua, sisakan beberapa yang hidup untuk kumakan. Raung Tun Wudao, dengan bantuan Xiao Fan, para ahli klan Wushen dan klan Wei yang kini bahkan tidak dapat mengerahkan 30% atau 40% dari kekuatan puncak mereka. Hanya ada satu hasil yang menunggu mereka, yaitu kematian. Xiao Fan tersenyum, tetapi tidak mengambil tindakan. Dia berencana untuk meninggalkan semua orang dari klan Wushen dan klan Wei yang untuk dibantai oleh rakyat Kyushu. Saudara Xiao, gerakanmu barusan benar-benar mengesankan. Yang Yun muncul di samping Xiao Fan sambil tersenyum tipis. Kukira senior akan menyukai kejutan kecil itu, jawab Xiao Fan santai. Hahaha, bukan hanya suka. Dia langsung kagum. Xiao Fan, kamu benar-benar punya kemampuan luar biasa, tambah Hou Yang Biao sambil ikut muncul, tertawa puas. Hou Yang Biao menatap Xiao Fan dari atas ke bawah sambil tersenyum, lalu mengusap-usap tangannya. Baru saja, Xiao Fan membunuh leluhur klan Wushen dan klan Wei Yang. Semua senjata spiritual tingkat suci di tangan mereka jatuh ke tangan Xiao Fan. Hou Yang Biao melihat seluruh proses itu dengan jelas. Saudara Xiao, Hou Yang Biao tersenyum dan berkedip, mengisyaratkan Xiao Fan. Tanya Xiao Fan ringan. Senjata spiritual apakah kamu sudah melupakannya? Hou Yang Biao segera mengingatkan. Haha, aku tidak mungkin lupa. Aku akan memberikannya kepadamu nanti, tenang saja. Xiao Fan berkata dengan tenang. Semua senjata spiritual tingkat suci memiliki jiwa, bisa diberikan kepada Hou Yang Biao, tapi harus menunggu sampai jiwa senjata miliknya melahap jiwa-jiwa senjata spiritual tingkat suci itu. Yah, kamu tidak berencana untuk tidak menepati janjimu, kan? Hou Yang Biao bertanya ragu-ragu, menatap Xiao Fan dengan pandangan buruk. Jika aku ingin mengingkari janjiku, aku bisa melakukannya secara terang-terangan, kata Xiao Fan dengan tenang. Benar juga. Mendengar ini, Hou Yang Biao tertegun sejenak, lalu mengangguk. Kekuatan Xiao Fan cukup untuk menyainginya, dan dia menyerang tanpa ragu-ragu, tidak seperti Hou Yang Biao yang khawatir menarik orang kuat dari alam yang lebih tinggi. Jangan khawatir, tunggu sampai semuanya selesai, ikut aku dan aku akan memberikannya kepadamu nanti, kata Xiao Fan. Baiklah. Hou Yang Biao ragu sejenak lalu mengangguk. Meskipun dia tidak tahu kemana Xiao Fan memintanya pergi, karena Xiao Fan berjanji untuk memberinya senjata spiritual tingkat suci, tampaknya pihak lain tidak akan curang. Baiklah, aku pergi dulu. Yang Yun tersenyum pahit. Senior Yang Yun, apakah kamu tidak membutuhkan senjata spiritual tingkat suci? Aku bisa memberimu beberapa nanti, kata Xiao Fan. Yang Yun tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tidak,
terima kasih atas kebaikanmu. Baiklah, selamat tinggal, Xiao Fan mengepalkan tangannya. Yang Yun merobek celah api dan meninggalkan tempat ini. Setelah Yang Yun pergi, Hou Yang Kiao berkata sambil tersenyum. Hehe, kamu baru saja mengatakan akan memberikan beberapa senjata spiritual kepada Yang Yun. Karena dia tidak menginginkannya, maka kamu bisa memberikannya kepadaku. Tidak, Xiao Fan merasa bahwa Hou Yang Biao adalah orang yang sangat tidak tahu malu. Kamu, berapa banyak yang akan kamu berikan kepadaku? Hou Yang Biao bertanya dengan bingung. 1, kata Xiao Fan ringan, klan Wushen dan klan Wei yang pernah memintaku membantu mereka, dan mereka berjanji akan memberiku 5 item. Suara Hou Yang Biao menjadi sedikit lebih keras. Hehehe, bukankah aku ada di sana tadi? Aku tahu apa yang terjadi. Xiao Fan mencibir. Ini baiklah. Hou Yang Biao mengangguk tak berdaya dan mendesah. 1 lebih baik daripada tidak sama sekali. Xiao Fan tersenyum pahit dan melihat ke arah galaksi tersembunyi di kejauhan. Beberapa kultivator ranah Jingtian telah pergi. Mereka muncul di sini, di satu sisi, untuk melihat seperti apa hasil dari klan Wushen dan klan Wei Yang. Di sisi lain, ingin melihat seberapa mengerikan Xiao Fan sekarang. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka semua bisa kembali. Bahkan leluhur Qian Huntian telah pergi dan membahas tindakan balasan selanjutnya dengan leluhur klan Chuang dan klan Qianshu. Dalam kegelapan, tidak hanya ada kultivator ranah Jingtian, tetapi juga orang-orang kuat yang dikirim oleh berbagai ras, dan bahkan leluhur dari beberapa kekuatan besar datang sendiri. Leluhur Kuil Ziyun muncul pada saat ini. Ragu-ragu, memikirkannya, dan datang ke Xiao Fan. Amitabha, Tuan Xiao, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Aku harap kamu baik-baik saja. Setelah melihat Xiao Fan, leluhur tua Kuil Ziyun itu segera melakukan penghormatan Buddha. Hehehe biksu tua, kamu sudah lama mengawasi. Kupikir kamu tidak akan muncul. Kata Xiao Fan sambil tersenyum, lah dianggap sebagai kenalan biksu tua itu. Ini Tuan Xiao, kamu bercanda. Saat bertemu teman lama, wajar saja jika aku datang dan menyapa, bukan? Biksu tua itu berkata sambil tersenyum, lalu menatap Hou Yang Biao, mengatupkan kedua tangannya dan berkata, salam, Senior Hou. Biksu botak kecil, kekuatanmu belum meningkat. Hou Yang Biao berkata sambil tersenyum, sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada biksu tua itu. Ya aku selalu fokus pada ajaran Buddha, jadi aku lalai, sangat lalai. Menyedihkan biksu tua itu berkata dengan malu. Hou Yang Biao tidak mau memperhatikan biksu tua itu. Dia menghilang dan membiarkan Xiao Fan dan biksu tua itu mengobrol sendiri. Setelah Yang Biao pergi, biksu tua itu menatap kedua bintang leluhur yang berlumuran darah itu, menyatukan kedua tangannya, dan melafalkan nama Buddha. Amitabha, semoga semua makhluk hidup segera naik ke surga. Melihat ekspresi penuh belas kasih dari biksu tua itu, Xiao Fan tersenyum pahit. Apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Fan tidak percaya bahwa biksu tua itu berlari menemui Xiao Fan hanya untuk menyapa. Baiklah Tuan Xiao, sebenarnya aku sudah lama ingin mencarimu, tetapi aku tidak pernah punya kesempatan. Biksu tua itu berkata dengan malu, wajahnya memerah. Mencariku? Xiao Fan bertanya dengan bingung, ada apa? Huyan, apa yang dia katakan saat pergi? Kata biksu tua itu sambil tersenyum. Jadi itu yang kanmu tanyakan. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tuan Xiao, apakah Huyan memberikan instruksi apapun sebelum dia pergi? Biksu tua itu bertanya lagi, tampak cemas. Awalnya dia berencana mengikuti Huyan ke alam Buddha, tetapi Huyan malah pergi begitu saja. Dia tidak bilang, kata Xiao Fan ringan. Dia tidak punya sesuatu yang ingin dikatakannya kepadaku. Tidak ada sepatah kata pun. Tanya biksu tua itu dengan tidak percaya, tidak sepatah kata pun. Kata Xiao Fan. Dengan sangat serius, sialan, orang ini tidak setia sekali. Biksu tua itu tertegun beberapa saat, lalu ia mulai mengumpat, sangat marah.
Huyan, aku telah merawatmu dengan sepenuh hati dan mengumpulkan semua jenis harta karun langka untukmu. Kamu benar-benar orang yang tidak berperasaan. Biksu tua itu sangat marah dan geram. Lupakan saja, orang itu sudah pergi. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Faktanya, baru sekarang Xiao Fan menyadari betapa kuatnya Huyan ketika dia naik ke alam atas. Belum lagi biksu tua itu, bahkan Hou Yang Biao, Yang Yun dan para kultivator ranah Jingtian lainnya bukanlah tandingan Huyan. Aduh, inilah saatnya dan takdirnya. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya, merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Siapa yang dapat memahami penderitaannya? Hanya leluhur Pavilion Ziwei. Baiklah, Tuan Xiao, aku pergi dulu, selamat tinggal. Biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, dia tidak ingin berlama-lama di tempat ini, dia sangat sedih. Pergilah, aku akan mengunjungimu saat aku senggang, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Amitabha, aku berharap dapat bertemu denganmu lagi, Tuan Xiao. Biksu tua itu tersenyum dan berkata, selamat tinggal. Sang biksu tua menerobos ruangan dan pergi. Xiao Fan menatap dua bintang leluhur yang berlumuran darah. Sosoknya menghilang dan dia pergi ke bintang leluhur untuk menyaksikan pertempuran. Pada saat ini, Xiao Li berlumuran darah, yang semuanya adalah darah anggota klan Wushen dan klan Wei Yang. Bunuh! Xiao Li meraung, dan tubuh suci kunonya menyapu bersih semua musuh. Metode Xiao Qing juga sangat aneh. Kekuatan matanya mengelilingi mereka, menekan sekelompok kultivator ranah Jingdao sehingga mereka tidak dapat mengambil tindakan. Tidak buruk, gumam Xiao Fan. Setelah beberapa waktu, semua makhluk di bintang leluhur klan Wushen dan Wei Yang berubah menjadi kabut darah dan mati. Kita menang. Zhao Wuji meraung ke langit, wajahnya berlumuran darah musuh. Pada saat ini, dia sangat gembira. Dia telah bertahan di Kyushu selama 70.000 tahun, dan sekarang dia akhirnya membalas dendam. Hahaha, kita menang, kita menang. Ye Chang berteriak dengan sangat gembira, membalaskan dendam kepada kakak-kakaknya. Balas dendam Kyushu telah terlaksana. Hahaha, hebat, hebat, balas dendam akhirnya tercapai. Hidup yang mulia keluar. Hidup yang mulia sungguh kuat. Semua rakyat Kyushu sangat gembira. Akhirnya, mereka membalas dendam dan membunuh musuh-musuh mereka dengan tangan mereka sendiri. Xiao Fan memandang rakyatnya dan tersenyum penuh pengertian. Mulai sekarang, nama Sekte Fan akan dihapus. Mulai saat ini, kita adalah Kyushu. Suara Xiao Fan bergema nyaring, menyebar ke segala penjuru langit dan mengguncang seluruh alam semesta. Tak jauh dari sana, beberapa tokoh kuat dari berbagai kekuatan besar yang diam-diam mengintai pun mendengar deklarasi itu dengan jelas. Yang mulia benar-benar luar biasa. Hidup yang mulia. Kyushu, hidup Kyushu. Sorak-sorai menggema dari barisan pengikut Xiao Fan. Semangat mereka membara, mata mereka berbinar dengan antusiasme. Mereka tahu, alasan Xiao Fan mengganti nama Sekte Fan menjadi Kyushu bukan hanya perubahan nama belaka. Itu adalah simbol, agar seluruh rakyat Kyushu yang tersebar di wilayah bintang Hongtian bisa mengenali rumah mereka dan tahu bahwa Kyushu telah bangkit kembali. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Lan Zankui, Hong Mo, Nangong Lingxuan, Yao Huang, Hurui, Long Chaiwei, Zhao Yanfu, Ciyue Lianxiang, wanita-wanita yang ditemui Xiao Fan di Kyushu, semuanya memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Ketika Xiao Fan mengumumkan bahwa Sekte Fan berganti nama menjadi Kyushu, itu berarti rakyat Kyushu akhirnya dapat tampil secara terbuka di wilayah bintang Hongtian dan memiliki tempat di sana. Tidak perlu bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain dan menjalani hidup tanpa melihat matahari seperti sebelumnya. Pada hari ini, klan Wushen dan klan Wei yang dihancurkan. Kekuatan besar seperti barbar kuno, sekte pedang, dan istana naga mundur. Alam budak Kyushu, yang pernah diperbudak oleh klan Wushen, kini telah tampil ke permukaan dan menjadi salah satu kekuatan besar di wilayah bintang Hongtian, yang kedua setelah klan dewa. Wilayah bintang Hongtian.
Tidak lama setelah Xiao Fan menghancurkan klan Wushen dan klan Wei Yang, berita ini menyebar seperti api. Semua orang yang mendengar berita itu terkejut. Apa klan Wushen dan klan Wei yang dihancurkan? Tidak mungkin. Mungkinkah Xiao Fan sekuat itu? Benar, semuanya benar, klan Wushen dan klan Wei yang dihancurkan, dan semua leluhur dibunuh oleh Xiao Fan. Konon, Xiao Fan sebelumnya pernah bertarung dengan seorang pria kuat yang bersembunyi di kegelapan di wilayah Bintang Hongtian, dan kedua belah pihak bertarung hingga seri. Sangat kuat. Apakah wilayah Bintang Hongtian telah berubah? Tidak hanya itu, Xiao Fan mengubah nama kekuatan yang diam-diam dia kembangkan dari Sekte Fan menjadi Kyushu. Alam budak Kyushu. Bodoh, kamu masih berani menyebutnya alam budak, apa kamu tidak ingin hidup? Begitu berita itu tersebar, hal itu segera menimbulkan suara-suara gembira yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa Xiao Fan adalah pertama kalinya dalam sejarah di mana makhluk-makhluk di alam budak bangkit dan melahap abis tuan rumah yang memperbudak mereka. Mulai sekarang, situasi di wilayah Bintang Hongtian mungkin akan berubah. Di wilayah Bintang Hongtian, segera semua planet menyebarkan berita bahwa Xiao Fan telah memusnahkan klan Wushen dan Wei Yang. Setelah mendengar berita ini, banyak sekali orang tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Xiao Fan, bintang iblis ini, kini telah bangkit sepenuhnya. Selain klan dewa di wilayah Bintang Hongtian, apakah ada yang dapat menyainginya? Aku khawatir selain Kaisar Tulang Mayat, tidak ada orang lain. Orang-orang di wilayah Bintang Hongtian tidak tahu seberapa kuat Xiao Fan, tetapi catatan pertempurannya benar-benar menakjubkan. Sekarang semuanya telah dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, bahkan 3 klan dewa tidak mau mencari masalah dengan Xiao Fan, yang sudah cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Semua pasukan terkejut setelah menerima berita ini. Pola wilayah Bintang Hongtian akan segera berubah. Ketika para leluhur klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang dan kekuatan lainnya menerima berita bahwa klan Wushen dan klan Wei yang telah hancur, mereka semua terkejut, namun merasa bahwa semuanya sebagaimana mestinya. Bagaimana klan Wushen dan klan Wei yang dapat melawan Xiao Fan dengan kekuatan mereka? Mereka senang karena mereka pergi dengan tegas. Jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa dan ras mereka akan musnah. Demikian pula, klan-klan ini juga mencoba mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Xiao Fan. Apakah menurutmu Xiao Fan akan menimbulkan masalah bagi kita di masa depan? Tanya leluhur klan barbar kuno. Entahlah, anak ini punya kepribadian yang aneh. Leluhur Istana Naga itu menggelengkan kepalanya. Sulit sekali. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku pasti menamparkan Hunzan sampai mati, kata seorang leluhur klan barbar kuno sambil menggertakkan giginya. Jika tahu ini lebih awal, kami seharusnya menghajar Aoli sampai mati, kata leluhur Istana Naga sambil menggertakkan giginya. Mereka semua tampak sangat tidak bahagia. Tidak ada yang dapat mereka lakukan, situasinya tidak terkendali. Xiao Fan bangkit sepenuhnya dan mereka kehilangan kekuatan untuk melawan. Aduh, ini sulit. Leluhur Sekte Pedang menghela nafas, wajahnya pucat, dan dia ingin mati. Faktanya, sampai sekarang, Sekte Pedang masih merasa bingung bagaimana mereka bisa menjadi musuh Xiao Fan. Lupakan saja, mari kita lakukan selangkah demi selangkah, desah leluhur klan barbar kuno. Ya. Leluhur Istana Naga menggelengkan kepalanya. Wajah semua kultivator ranah Ziyuan ini menjadi pucat. Mereka semua bingung tentang masa depan dan tidak tahu harus berbuat apa. Bintang leluhur klan Wushen dan Wei Yang. Cepat ambil semua cincin penyimpanan dan gelang binatang spiritual. Ayo cepat, cepatlah, jangan berlama-lama. Pada saat ini, Zhao Wuji, Tun Wudao, Ye Chang dan yang lainnya sedang mengarahkan sekelompok orang dari Sekte Fan untuk membersihkan 2 bintang leluhur yang hancur. Xiao Fan memutuskan untuk menggunakan tempat ini sebagai pijakan bagi Kyushu, dan berencana untuk membawa banyak planet yang diduduki di alam binatang suci ke tempat ini.
Banyak planet di alam binatang suci bergerak menuju planet leluhur klan Wushen dan klan Wei Yang. Orang-orang dari alam binatang suci yang telah menyerah kepada Xiao Fan semuanya terkejut pada saat ini. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Pada saat yang sama, mereka merasa sedikit menyesal di hati mereka. Mereka seharusnya mengikutinya lebih awal. Xiao Fan secara pribadi menggerakkan bintang leluhur alam binatang suci, menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk menariknya. Nak, kapan kamu akan memberiku senjata spiritual tingkat suci? Hou Yang Biao bertanya di samping Xiao Fan. Dia tidak tahu apa yang Xiao Fan tunda. Jangan khawatir, aku pasti akan memberikannya kepadamu nanti. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah menyetujuinya dan tidak dapat melarikan diri. Baiklah, kalau begitu aku akan mengikutimu sepanjang waktu, kata Hou Yang Biao. Dia tidak akan merasa tenang kecuali dia melihat senjata spiritual tingkat suci. Silahkan saja, Xiao Fan berkata tanpa berkata apa-apa. Tapi bisakah kamu membantuku agar bisa membawa ini lebih cepat? Tidak mau suatu hari kemudian, Xiao Fan memindahkan semua planet di alam binatang suci ke bintang leluhur klan Wushen dan klan Wei yang cukup melelahkan baginya. Ketika mereka tiba di sini, orang-orang Kyushu masih membersihkan dua bintang leluhur yang ditinggalkan oleh klan Wushen dan klan Wei Yang. Dua bintang leluhur sebelumnya telah menjadi reruntuhan, jadi mereka hanya perlu dibersihkan sepenuhnya dan dibangun kembali dengan bangunan bergaya Kyushu. Xiao Fan juga memerintahkan untuk memilih 9 planet dan membuatnya tampak seperti Kyushu. Kejadian ini tentu saja membuat banyak orang di Kyushu senang, dan mereka tidak sabar untuk membangun kembali rumah mereka. Sebelumnya, klan Wushen dan klan Wei Yang juga menguasai sejumlah alam budak, dan sekarang semua ini telah jatuh ke tangan Xiao Fan. Jiwa Xiao Fan memindai dan mengirimkan keinginannya ke banyak alam budak. Seluruh wilayah alam budak juga berada di bawah pengawasan. Klan Wushen dan klan Wei Yang telah menempatkan anggota mereka sebagai Dao Surgawi, semacam pengawas tertinggi untuk memantau dan mengontrol kehidupan semua makhluk di sana. Sama seperti Kyushu, gumam Xiao Fan. Yang mulia, bagaimana kita harus menghadapi para budak ini? Tanya Zhao Wuji. Pikiran spiritual Xiao Fan melonjak, dan setelah masuk, dia memusnahkan sekelompok Dao Surgawi alam budak, menyebabkan keinginan mereka menghilang, membuat dunia kecil ini menjadi tanah murni tanpa kendala Dao Surgawi. Mereka semua orang yang menyedihkan, jadi biarkan mereka tetap di sini. Ubah aturannya dan capailah ranah Xisheng. Kemudian mereka bisa bangkit dan meninggalkan alam budak dan datang ke Kyushu untuk berkontribusi pada Kyushu. Kata Xiao Fan, menyerahkan alam budak kepada Zhao Wuji untuk ditangani. Baik, Yang mulia, Zhao Wuji menjawab dengan hormat. Dapat dikatakan bahwa nasib masa depan alam budak ini telah sepenuhnya berubah oleh tindakan Xiao Fan. Namun, para makhluk budak yang sebelumnya dibesarkan oleh klan Wushen dan klan Wei yang tidak tahu bahwa Xiao Fan telah membuka masa depan yang cerah bagi mereka. Kirimkan perintah ini, dan informasikan kepada semua pejuang Kyushu di wilayah bintang Hongtian bahwa mereka dapat kembali. Berikan perintah ini. Jika ada orang Kyushu yang diperbudak oleh kekuatan atau individu manapun, bebaskan mereka segera dan kirim orang-orang itu ke sini untuk meminta maaf. Sampaikan perintah ini. 6 bulan kemudian, Kyushu akan mengundang semua pasukan untuk berkumpul di sini. Biarkan mereka menyaksikan kebangkitan Kyushu. Xiao Fan terus mengeluarkan instruksi, yang membuat Zhao Wuji, Ye Chang dan yang lainnya sangat bersemangat. Kyushu bangkit. Setengah tahun kemudian, Xiao Fan mengundang orang-orang kuat dari semua kekuatan dan keluarga utama di wilayah bintang Hongtian untuk mengunjungi Kyushu. Begitu berita ini keluar, hal itu menyebabkan sensasi di wilayah bintang Hongtian. Ini apa yang sebenarnya direncanakan Xiao Fan? Dia mungkin ingin Kyushu diakui oleh semua kekuatan besar, kan? Aku pikir dia akan bersikap rendah hati, tapi ternyata dia sangat menonjol. Jangan bahas ini lagi. Kyushu sudah mengeluarkan perintah tegas, siapapun yang masih memperbudak rakyat Kyushu,
segera kirim mereka kembali ke tanah Kyushu, bersama dengan semua pihak yang terlibat dalam perbudakan itu, untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka. Dapat dikatakan bahwa beberapa perintah yang disampaikan Xiao Fan segera menimbulkan sensasi di seluruh langit berbintang, keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan besar semuanya terkejut, dan untuk sesaat mereka bingung harus berbuat apa. Xiao Fan mengundang semua pasukan untuk datang, tetapi jujur saja, tidak ada satupun dari mereka yang mau pergi. Lagi pula, Xiao Fan sudah menyinggung terlalu banyak pasukan. Tapi jika mereka tidak pergi, konsekuensinya adalah menyinggung Xiao Fan. Sebagai perbandingan, Xiao Fan hari ini tidak boleh tersinggung. Terlebih lagi, setelah berita ini tersebar, pasukan kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya langsung ketakutan. Ini apakah kita menangkap orang-orang dari alam budak Kyushu saat itu? Apakah mereka masih hidup? Sebagian besar dari mereka sudah meninggal, tidak banyak yang masih hidup. Tamat, kita tamat. Bukan rahasia lagi bahwa banyak kekuatan kecil dan menengah di wilayah Bintang Hongtian telah menangkap orang-orang dari alam budak Jiushu. Makhluk-makhluk yang melarikan diri dari alam budak ini tidak memiliki latar belakang atau dukungan, dan dianggap sebagai tenaga kerja termurah di mata banyak orang berkuasa. Namun kini, siapa sangka Xiao Fan akan bangkit dan membuka Kyushu di wilayah Bintang Hongtian. Sebenarnya, Xiao Fan pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Banyak orang yang melarikan diri dari Kyushu ke wilayah Bintang Hongtian ditangkap oleh pasukan kecil dan menengah dan menjadi budak. Kejadian ini juga membuat Xiao Fan marah, tetapi dia tidak berdaya saat itu. Sekarang Kyushu telah didirikan di wilayah Bintang Hongtian, rakyat Kyushu harus diselamatkan. Tidak bunuh saja orang-orang itu dan pura-pura tidak tahu. Pemimpin pasukan kecil itu muncul dengan sebuah ide dan berencana untuk menghancurkan para budak di tangan mereka. Tidak, kita sama sekali tidak bisa melakukan itu. Xiao Fan sekarang menggunakan metode yang aneh. Dia tidak memberitahu kita konsekuensi jika tidak menyerahkan orang itu, tetapi pikirkanlah, kekuatan mana yang melawan Xiao Fan yang berakhir baik. Xiao Fan sekarang sama terkenalnya dengan Kaisar Tulang Mayat di wilayah Bintang Hongtian. Dari beberapa sudut pandang, Xiao Fan bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Tulang Mayat. Kaisar Tulang Mayat tidak berani keluar di tempat terbuka, tetapi Xiao Fan berani muncul di siang bolong. Ini bukankah sebaiknya kita mengirimnya saja daripada membunuhnya? Bagaimana jika Xiao Fan melanjutkan masalah ini? Sayang kalau kita kirim, paling banyak hanya beberapa orang yang akan mati. Kalau tidak kita kirim, dan iblis itu tahu, seluruh klan kita bisa punah. Pasukan kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya yang telah menangkap rakyat Kyushu di masa lalu semuanya panik hari itu dan tidak tahu harus berbuat apa. Akibat menyinggung Xiao Fan dapat dibayangkan, perang genosida hanyalah masalah kecil. Tetapi jika mereka tidak menyerahkan orang itu, maka konsekuensinya bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa ketika Xiao Fan tidak menyebutkan hukuman sebenarnya membawa pencegahan yang lebih besar. Pada saat yang sama, di wilayah Bintang Hongtian, beberapa orang yang datang ke sini untuk berlatih menerima berita bahwa Kyushu telah bangkit. Mereka semua sangat bersemangat dan bergegas menuju Kyushu. Ketika pertama kali tiba di wilayah Bintang Hongtian dan mendirikan Sekte Fan, banyak generasi muda yang pergi, berharap untuk memiliki masa depan di wilayah Bintang Hongtian. Ye Chang dan Zhao Wuji tidak menghentikan orang-orang itu untuk pergi. Namun sayangnya tidak semua orang seperti Xiao Fan. Tidak semua orang memiliki kualifikasi Luo Tian. Kebanyakan dari mereka tidak sekaya Qi Linglong. Tentu saja, ada banyak pengecualian. Sekarang Kyushu dibangun dengan kecepatan yang sangat cepat. Tak lama kemudian, 9 bintang yang berdiri berdampingan muncul. Distribusi wilayah dan gunung di dalamnya persis sama dengan Kyushu sebelumnya. Mengenai pembangunan gedung dan bekas lokasi berbagai kekuatan, semuanya diserahkan kepada orang-orang Kyushu untuk ditangani. Selain 9 planet besar tersebut, ada banyak planet kecil yang mengelilinginya. Bagus sekali. Melihat pemandangan ini,
Xiao Fan mengangguk puas. Kyushu kembali ke keadaan semula dan berdiri dengan angkuh di wilayah bintang Hongtian. Dapat dikatakan bahwa Kyushu saat ini puluhan atau bahkan ratusan ribu kali lebih kuat daripada Kyushu yang dulu. Pada saat ini, orang-orang dari Kyushu yang tertinggal di berbagai tempat di wilayah bintang Hongtian terus bergegas ke Kyushu baru. Melihat pemandangan yang sudah tak asing lagi, semua orang pun menitikkan air mata karena kegirangan, seakan-akan telah melihat kampung halamannya. Provinsi Yuhuang. Seorang pemuda berjubah putih menatap planet yang mewakili Provinsi Yuhuang dari jauh dan menangis karena kegembiraan. Orang ini adalah Chu Feng. Dia pernah bertarung dengan Xiao Fan di Provinsi Yuhuang dan kemudian menjadi Jenderal Dewa. Chu Feng sangat gembira saat melihat planet yang mewakili Provinsi Yuhuang di antara 9 planet. Ranahnya sekarang telah mencapai tingkat ketiga ranah Guiksu. Setelah tiba di wilayah bintang Hongtian, Chu Feng menunggu hingga auranya memudar dan pergi sendirian, berharap dapat membuat nama bagi dirinya di wilayah bintang Hongtian. Akibatnya jalannya bergelombang, dan pertumbuhan setelah keluar tidak mulus. Selama periode ini, dia juga berpikir untuk kembali ke Sekte Fan, tetapi Chu Feng tidak mau melakukannya. Dia ingin menjadi lebih kuat dan menginginkan kekuatan untuk membalas dendam Kyushu di masa depan. Baru setelah mendengar berbagai macam berita tentang Xiao Fan, Chu Feng menjadi semakin tidak mau menyerah. Bahkan jika dia tidak bisa melampaui Xiao Fan, dia ingin mengejar Xiao Fan. Dan sekarang dia tidak hanya tidak mengejar, tetapi malah semakin tertinggal. Siapa itu? Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan berdiri di depan Chu Feng dengan ekspresi dingin. Qi Linglong. Chu Feng tertegun. Kamu Chu Feng? Qi Linglong tertegun sejenak, lalu mengenali Chu Feng. Ya, ini aku. Chu Feng sangat gembira melihat teman lamanya. Lagi pula, Qi Linglong dan Chu Feng keduanya adalah Jenderal Dewa dan mereka telah bersama selama beberapa waktu. Hahaha saudara, lama tak berjumpa. Qi Linglong sangat senang. Kesombongannya sebelumnya langsung sirna. Aku juga, lama tak berjumpa. Chu Feng sangat gembira dan memeluk Qi Linglong. Anggota Kyushu di dekatnya, beberapa di antaranya mengenal Chu Feng, semuanya terkejut. Chu Feng, ternyata itu kamu, bagus. Teman lama lainnya telah kembali. Yang mulia pasti akan sangat senang. Sangat bagus. Di dekatnya, semua orang Kyushu sangat bersemangat. Ya, Yang Mulia, apakah dia baik-baik saja? Ketika Chu Feng menyebut Xiao Fan, ada rasa hormat dan kekaguman di matanya, dan juga ada rasa bersalah yang mendalam di matanya. Setelah tiba di wilayah bintang Hongtian, Chu Feng pergi untuk mengejar kekuasaan. Akibatnya, dia baru mencapai tingkat ketiga ranah Guiksu sampai sekarang. Dia merasa sangat malu dengan Yang Mulia. Tentu saja Yang Mulia baik-baik saja. Hahaha masuklah, banyak teman lama telah kembali. Qi Linglong tertawa. Xiao Fan menyerahkan tugas menerima orang-orang dari Kyushu yang kembali kepada Qi Linglong, karena dia adalah orang yang paling cocok untuk tugas tersebut mengingat statusnya. Baiklah, aku akan pergi menemui Yang Mulia. Chu Feng mengangguk. Seseorang, bawa Chu Feng ke sana, teriak Qi Linglong dengan keras. Ya, seketika, anggota alam binatang suci yang telah menyerah kepada Kyushu setuju dan membawa Chu Feng bersamanya. Qi Linglong sangat menikmati perasaan ini. Ia berada jauh di atas orang lain, memerintah orang lain, seolah-olah ia telah menemukan perasaan yang pernah ia rasakan saat menjadi nomor 1 di daftar Tianjiao. Setelah beberapa waktu, lebih banyak orang dari Kyushu datang. Yang Mulia, hamba kembali. Sebuah bayangan putih datang dengan kecepatan tinggi, dengan mata berbintang, alis seperti pedang, dan pedang panjang di punggungnya. Siapa? Qi Linglong muncul dan berbicara, diikuti oleh sekelompok pria kuat. Setelah melihat orang ini, Qi Linglong tercengang, karena aura orang ini sangat menakjubkan, dan tingkat kekuatannya lebih tinggi darinya. Jian Wuyu, pria bermata berbintang dan alis tajam seperti pedang itu menatap Qi Linglong dengan ekspresi dingin, lalu dia tertegun dan menunjukkan kegembiraan Qi Linglong. Jian Wuyu, sialan,
ini benar-benar kamu, apa ranahmu? Setelah Cilinglong mengenali identitas Jian Wuyu, kedua matanya hampir melotot. Ketika Xiao Fan pertama kali menyelinap ke provinsi Tianshan, ada Yi Jian Wuyu, pengikut kecil Xiao Fan. Saat itu, ranahnya sangat rendah, dan masih rendah setelah ia menjadi jenderal dewa. Bagaimana mungkin sekarang, ia telah mencapai titik di mana bahkan Cilinglong merasa takut ketika ia menatapnya. Ini tidak tinggi, ini adalah tingkat ke-9 ranah baik siang. Jian Wuyu tertegun dan tersenyum pahit. Tingkat ke-9 ranah baik siang, bukankah itu tinggi? Cilinglong berkata tanpa berkata apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya saja aku lebih beruntung. Jian Wuyu berkata sambil tersenyum masam. Dia memang lebih beruntung. Setelah meninggalkan Sekte Fan, dia bergabung dengan salah satu sekte pedang dan secara tak terduga memperoleh warisan dari seorang ahli pedang yang hebat. Kamu hebat sekali. Cilinglong tidak tahu harus berkata apa dan terdiam sesaat. Dibandingkan dengan Jian Wuyu, dia hanya sampah. Cilinglong, lama tak berjumpa, kemampuanmu sudah meningkat cukup baik. Jian Wuyu berkata sambil tersenyum kecut, dia bisa melihat kemampuan Cilinglong sekilas. Sekarang Cilinglong tidak ingin berbicara dengan Jian Wuyu, merasa dirinya terprovokasi. Yang mulia, apakah ada orang di sana? Jian Wuyu bertanya, hatinya gembira dan matanya bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.